Halo guys, selamat datang kembali di video aku. Kali ini lesson aku bakalan ngobrolin tentang keadaan kehidupan sosial dari peradaban Cina kuno. Jadi setelah kemarin aku udah bahas tentang sistem pemerintahan di masa peradaban Cina kuno ini, aku juga kan udah jelasin beberapa dinasti-dinasti yang udah pernah menguasai Cina kuno. Kali ini gilirannya aku untuk ngebahas satu topik lagi tentang corak dari kehidupan sosial di peradaban Cina kuno. Jadi buat kalian yang udah simak lesson-lesson sebelumnya, ayo disimak lagi lesson yang ini karena ini juga gak kalah penting. Ini juga penting banget buat kalian ketahuin, oke? Dan buat kalian yang belum tonton sebelumnya, jangan lupa juga ditonton lesson-lesson sebelumnya, oke? Jadi, yang pertama aku mau jelasin dulu tentang sistem kehidupan sosial di Cina kuno itu kayak gimana. Jadi sebenarnya kehidupan sosial dari masyarakat Cina kuno itu diaturnya dengan sistem feodalisme. Jadi kayak gimana sih sistem feodalisme itu? Ya kayak gini, kayak berstrata, ada hierarkis tersendirinya gitu. Dan di sini diyakini kalau kelompok bangsawan itu berkuasa atas rakyat. Jadi rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan gitu. Jadi ada golongan yang lebih rendah dan ada golongan yang lebih tinggi. Kayak gitu ya, kayak nggak beda jauh sama sistem kasta. Dan kelompok yang lebih rendah itu harus hormat kepada yang lebih tinggi gitu. Akhirnya adalah kayak keyakinan kalau kelompok bangsawan itu berkuasa dari rakyat dan rakyatlah yang wajib bayar pajak kepada bangsawan gitu. Next, aku bakalan jelasin lagi tentang gimana sih kehidupan ekonomi dari masyarakat Cina kuno. Jadi secara umum mata pencaharian dari masyarakat Cina kuno itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung berbagai dinastinya gitu. Kayak di masa dinasti Shang, mata pencaharian penduduk Cina kuno itu kebanyakannya petani. Jadi para petani saat itu udah bisa menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Tapi selain itu juga ada yang beternak, berburu, dan menangkap ikan. Cuma kebanyakan di masa dinasti Shang ini mata pencaharian masyarakat merupakan petani gitu. Jadi sebagian besar mereka bekerja dalam sektor pertanian begitu. Tapi di masa dinasti Zhou berubah lagi. Mata pencahariannya itu makin berkembang. Jadi nggak cuma petani, pedagang kayak gitu doang, tapi di masa ini tuh ada pedagang, ada juga penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Jadi udah mulai beragam mata pencahariannya gitu. Karena mungkin peradabannya itu udah makin maju, jadi udah ada pekerjaan-pekerjaan lain untuk mereka kerjakan gitu. Nah, di masa dinasti Qin mata pencahariannya juga makin berkembang lagi, tapi mata pencaharian utamanya mereka itu adalah petani dan penenun kebanyakannya gitu. Nah, jadi bangsa Cina kuno juga udah mengenal sistem pertanian dari zaman Neolitikum, yaitu 5000 tahun sebelum Masehi. Tahun 5000 sebelum Masehi. Nah, jadi karena mereka udah mengenal sistem pertanian, makanya di awal-awal pun tadi seperti yang aku bilang di masa dinasti Shang, ya mata pencahariannya mereka itu bertani karena emang mereka udah mengetahui teknik-teknik atau sistem-sistem pertanian itu dari zaman Neolitikum. Dari lama banget gitu mereka udah tahu, udah bisa mengelola pertanian kayak gimana gitu. Dan karena di bagian hilir Sungai Kuning itu ada dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina, masyarakat Cina pun akhirnya bercocok tanam di situ. Bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, kedelai, kayak gitu. Nah,
Dan tanaman pangan yang utama itu ini padi, buah-buahan, kacang-kacangan, serta sayur mayur. Jadi kegiatan pertanian di Cina kuno ini emang udah dikenal dari zaman Neolitikum ya. Jadi dari dulu mereka itu udah bertani gitu. Ini tanaman-tanaman pangan, tanaman utama yang ditanam di Cina kebanyakannya di saat itu. Nah, di zaman perunggu ini tanaman pertanian utamanya berubah lagi. Yang jadi prioritas pokok pertanian di Cina itu ada teh, ada padi, ada kacang kedelai, ada juga rami dan lain-lain. Nah, di masa dinasti Qin juga berubah lagi tanaman pangan utamanya gitu. Dinasti Qin itu mulai terjadi kemajuan dalam sistem pertanian. Jadi waktu masa dinasti Qin, sistem pertanian itu udah makin maju sejak dikenalnya sistem pupuk untuk menyuburkan tanah, terus ada juga irigasi, terus juga ada perluasan lahan gandum. Jadi di masa dinasti Qin sektor pertanian ini lebih dikembangkan lagi dan banyak juga penemuannya ini jadi makin intensif gitu. Jadi di masa dinasti Qin, masyarakat Tionghoa itu udah menerapkan sistem pertanian intensif. Ada pakai pupuk, terus ada juga dengan irigasi dan sebagainya. Gitu. Oke, segitu dulu aja mungkin materi tentang kehidupan sosial di Cina kuno. Aku review lagi. Jadi untuk kehidupan sosialnya mereka menggunakan atau memakai sistem pemerintahan feodalisme, sistem kehidupan sosialnya. Jadi ada golongan bawah, ada golongan yang lebih tinggi yang dianggap lebih superior gitu. Dan untuk masa sistem pemerintahan ini menggunakan sistem dinasti atau pergantian kekuasaannya itu secara turun-temurun. Dinastinya udah aku bahas ya di lesson sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton boleh langsung ditonton aja lesson sebelumnya tentang dinasti yang pernah berkuasa di Cina. Oke, untuk lesson ini cukup segitu dulu aja yang bisa aku jelasin. Next aku bakalan jelasin lagi tentang lesson-lesson lain tentang peradaban Cina kuno ini. Jadi pastiin untuk tetap disimak terus lessonnya. Pastiin untuk tetap like and share terus videonya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku, oke? Semoga materinya bisa kalian mengerti ya. Dan semoga juga bisa dipahami, oke? See you next time, bye-bye.